Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Pendidikan di Open Obrolan Pendidikan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta masih bersama saya Bunda Wening. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seperti sesi-sesi yang kemarin ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yang sudah terkenal di mana-mana. Terkenal di sekolahan. Oh, terkenal di sekolahan. Beliau seorang guru, jadi kita akan ngobrol perspektif seorang guru di sini ya. Pak Arif Jamali, tapi saya biasa manggilnya tuh dengan Pak Ayib gitu ya. Nah, iya. Jadi saya manggilnya Pak Ayib ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selalu segar, semangat. Wah. Dengan semangat dan suaranya yang menggelegar itu. Jadi orang itu terbawa semangatnya Pak Ayib gitu kan. Termasuk siswa ya. Termasuk siswa ya. Itu loh. Nah itu kan fenomena yang terjadi itu macam-macam ya. Dari mulai yang nakalnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Sampai mungkin nakalnya yang membutuhkan penanganan yang sampai arahnya kriminal gitu. Nah ini kayaknya sudah sangat berpengalaman sekali. Sebenarnya apa sih Pak jenis-jenisnya yang pernah Pak Ayib temui? Ya, gini Mbak Bunda Wening. Intinya itu sebenarnya kan bahwa remaja itu butuh untuk aktualisasi diri. Jadi dia butuh sesuatu yang kemudian bisa membuat dirinya diakui oleh lingkungannya. Itu sebenarnya. Nah, dari situ kemudian mulailah banyak persoalan. Ketika dia terhambat untuk mengaktualisasi dirinya dan tidak misalnya diterima oleh keluarga, dia mulai kemudian mencari di tempat lain. Itu bisa di sekolahan, bisa kemudian di luar sekolahan yang kemudian kita sebut dengan geng pelajar itu. Nah, dari situ mulai muncullah berbagai macam tingkatan. Kalau dia ketemu di luarnya dengan teman-teman yang satu organisasi, dia bisa ngobrol di sana, dia bisa jadi panitia, it's okay, positif. Ketika dia ketemu dengan teman-temannya di sana adalah teman-teman yang di luaran, dia nongkrong, dia merasa lebih hebat, lalu kemudian keliti, kemudian jadilah kriminalitas yang kemudian kita sebut tadi. Nah, ini yang kemudian menurut saya harusnya dipahami baik oleh pendidik, baik oleh keluarga, gitu, oleh masyarakat bahwa anak-anak ini adalah anak-anak hanya untuk mencari identifikasi diri. Nah, cuman nanti kita berbicara gimana caranya agar ini itu bisa tersalurkan dengan baik. Salah menyalurkan itu yang kemudian kita sebut dengan kenakalan-kenakalan remaja sampai kepada taraf yang paling mengerikan sekali, kriminalitas. Ya. Tapi ada nggak yang setengah? Jadi kan itu tadi yang kalau organisasi positif. Terus kalau yang tadi geng-gengan mungkin sampai yang ke kriminal. Nah, ada nggak yang mungkin biar teman-teman di sana tahu gitu ya. Nakal itu sebenarnya apa sih gitu? Ada sih apa namanya yang tengah. Jadi kan degradasinya itu kan gitu. Yang paling kanan, yang paling baik dia ketemu organisasi, entah itu OSIS, entah itu IPM, entah itu Rohis, Pramuka, tapi pada sisi yang lain itu kemudian geng yang kemudian sampai kriminalitas. Nah, di tengah-tengah tentu ada berdegradasi. Teman-teman yang hanya kumpul dengan teman-temannya saja, hanya nongkrong, hanya ngobrol-ngobrol, dia merasa mendapatkan tempat untuk curhat, ya hanya sebatas itu ada. Setelah itu pulang ke rumahnya, gitu. Tapi ada juga yang lebih dari itu, ya dia mendapatkan tempat untuk kemudian bolos. Tapi dia hanya sekedar bolos gitu ya. Hanya sekedar bolos, lalu teman-temannya menghargai dan memandang dia hebat nih bisa bolos pelajaran X. Tapi berhenti di situ ada gitu. Jadi itu ada kayak rasa puas
bangga, Betul. dianggap bisa bolos Betul, gitu. Oh. betul. Jadi yang dicari oleh mereka hanyalah kebanggaan itu. Jadi Cuman diakui keren gitu. diakui keren. Nah, cuman ngakui kerennya itu kan ada yang tadi Versinya. berorganisasi, ada yang setengah dengan teman-temannya, ada yang sampai ke batas ini. Jadi kalau ada rentang dari 10, dari 0 sampai 10 di berbagai macam tempat ini ada anak-anak Oke. gitu. Nah, terus nih tadi kan Pak Ayub bilang ketika mereka itu nggak mendapat apa ya, dia terakomodir lah aktualisasi dirinya di rumah. Nah, Ya, itu kenapa sih? Kan mestinya ya kalau kita ngomong harusnya idealnya kan Ya. begitu. Orang tua juga dulu pernah remaja. Ya. Itu rata-rata yang Pak Ayub temui Nah. itu kenapa tuh? susahnya remajanya orang tua itu kan dulu gitu ya. Zamannya beda. Zamannya kan berbeda. Zaman mereka nggak ada TikTok, zaman mereka nggak ada WA gitu kan, Instagram gitu, dia nggak ada tuh. Saya bisa masuk Gajah Mada nih dengan cara X gitu, maka anak saya bakal Harusnya. bisa masuk Gajah Mada dengan cara X juga. Gitu. Saya punya pengalaman, Iya. Bu Daning, di tempat sekolah saya itu ada anak gitu yang kemudian dianggap ya, dalam tanda petik inilah ya gerombolan gitu ya. Dia dianggap begitu, lalu dianggap agak susah nih. Itu masuk Visipol UGM Masya tahun kemarin itu. Itu gimana coba kayak gitu itu? Nah, kalau perspektif guru, Ya, kalau tadi kan anaknya dianggap gerombolan, ya. pernah nggak terpikir bahwa ini anak kayaknya nggak mungkin gitu, atau apakah mengagetkan kalau dia masuk UGM misalnya tadi, Visipol ya? Ya, Apakah guru itu kaget? Nah itu pertanyaannya. ya Kalau guru ya? sebagian guru kaget. Sebagian guru Sebagian kaget ya? guru kaget Iya. gitu. Artinya kalau sebagian guru kaget ketika melihat perilaku anak itu, Nah, frame guru gini, frame guru kita itu juga melihat anak baik itu adalah anak yang duduk manis di dalam kelas, tangan ini, lalu kemudian memperhatikan begitu ya, sopan dengan guru. Ya, itu betul anak Iya, baik. iya. Tetapi juga anak itu beda-beda, Iya. tipenya beda-beda. Yang kadang-kadang dia merasa pelajaran tertentu tidak nyantol, gitu, tidak nyantol, dan mungkin juga tidak punya interest terhadap pelajaran Tertarik itu. aja enggak. Tertarik. Nah, sekarang kan yang jadi persoalan ketika anak tidak tertarik itu, jasnya kan adalah anak bandel tuh. Oh, itu tuh. Gitu kan, jasnya anak bandel. Tanpa pernah berpikir bahwa mungkin yang bersangkutan tidak tertarik. Nah, saya selalu mengatakan dengan beberapa teman-teman gitu bahwa bisa jadi anak tidak tertarik dengan pelajaran. Kalau begitu, yang terpenting adalah anak punya karakter yang baik. Saya punya siswa dulu waktu saya ngajar di swasta, Iya. di SMA Muhammadiyah. Itu ada anak yang perempuan, kalau setiap pelajaran matematika, saya ngajar matematika, itu gatel itu coba. Gatel gimana? Mas? Gatel gitu. Literary gatel. Iya, dia alergi. Jadi setiap pelajaran Pas matematika masuk begitu Pak Ayub saya masuk. masuk gitu, di depan saya curiga awalnya di depannya itu banyak minyak kayu putih. Minyak kayu putih apa itu? Udah digosok itu minyak kayu Ya putih. Allah, ya terus. Lah saya tanya dengan yang bersangkutan Ini perempuan menarik ini. nih ya teman-teman. ini loh, kalau kemudian saya menjas anak itu, ini anak yang bandel, anak yang tidak mau perhatian Iya. dengan matematika, anak ini tentu saya akan marah dengan Iya. anak ini. Gitu. Coba saya tanya, lah kamu kenapa? Saya nggak tahu Pak. Saya tanya, apa kamu benci dengan saya? Jadi alergi melihat muka saya? Enggak Pak, katanya. Enggak. Saya panggil anaknya, saya ajak ngobrol. Alergi ngeliat Betul muka ya, saya siapa gitu tahu kan? pertanyaannya. Kita alergi apa ngeliat saya gitu. Lalu saya tanya, enggak Pak. Lalu kamu alergi? Kenapa? Saya nggak tahu Pak. Setiap mau pelajaran matematika, buka buku matematika itu, saya selalu saja begitu. Gatal. Apa kamu alergi dengan hitungan? Saya tanya, kalau pelajaran akuntansi kan ada hitungannya tuh. Iya, Ini iya. anak IPS. Heeh. Ada akuntansi. Enggak Pak, enggak apa-apa katanya. Loh ini Khusus bukan khusus matematika. matematika gitu. Nah, saya tanya dengan anak ini, kamu lalu suka dengan pelajaran apa? Dia jawab, saya suka pelajaran sosiologi. Oke.
Oke, kalau begitu pelajaran saya kamu boleh ikut boleh tidak, tapi sosiologimu harus 90. Kalau sosiologimu 90, maka matematikamu tuntas. Kayaknya belum pernah ada guru begini deh ya. Kamu Sosiologi, boleh ikut pelajaran saya, boleh, tidak boleh, boleh, enggak juga enggak boleh, boleh. tapi Sosiologimu harus 90. Kalau sosiologimu ulangan 90, maka pelajaran matematika saya tuntas. Dia mengatakan saya suka dengan sosiologi. Saya bilang, ya itu, pelajari itu. Itu karena Pak Ayib konsepnya bahwa setiap anak itu punya Setiap anak punya kemampuan. Yang tidak diperbolehkan dari anak itu adalah dia tidak punya karakter untuk bekerja keras. Dia tidak punya karakter untuk tidak menghargai orang lain. Gitu. Persoalan ilmu kan orang kan beda-beda. Mungkin Buddha Wening dulu matematika ya nggak bisa-bisa aja. Tapi kan tapi kan bisa jadi seperti sekarang ini kan. Gitu loh. Jadi orang mungkin tidak bisa pelajaran tertentu, tetapi yang tidak boleh dia tidak menghargai. Dia menghargai saya anak itu, dia menghargai pelajaran matematika. Oke Pak kalau begitu. Jadi tapi saya juga menghargai kemampuan dia yang lain. Anak merasa bahwa dia mendapatkan tempat. Nah, tadi yang saya katakan bahwa anak ingin eksistensi diri itu, kalau dia diberikan tempat yang tepat, pas begitu untuk dia mengaktualisasi dirinya, maka tadi yang di ujung itu tadi tidak akan terjadi nih yang kriminalitas. Si anak ini ikut nggak pelajarannya Pak Ayib? Setelah diajak ngomong gitu. Kadang-kadang ikut, kadang enggak. Dia ikut, tapi dia tidak buka, dia hanya memperhatikan. Masih gatal-gatal. Ya sedikit-sedikit begitu, tapi dia merasa ini bukan beban dia. Nah sosiologinya? Sosiologinya bagus. 90, saya beri dia KKM gitu. Teman-temannya mau mengatakan, Pak saya juga mau kayak begitu. Saya bilang, apa pelajaranmu yang nggak bisa dong, kamu harus alergi dulu. Kamu boleh kayak gitu. Iya, nah ini kan mungkin jadi pertanyaan. Iya kan? Jadi, wah itu kalau gitu caranya semua anak minta excuse. Saya bilang, oke boleh, tapi caranya kamu alergi dulu dong, kamu sakit dulu. Nah kalau kamu sakit baru ngadep ke saya, kalau kamu enggak, wah ya nggak mau tuh anak-anak kan sakit kan. Anaknya lulus dengan baik. Itu triknya ya. Itu trik. Anak itu lulus dengan baik ketika dia ulangan matematika, ulangan umum ya dia ulangan saja, silakan saja dia ulangan gitu ya semampu dia, sebisa dia, ngawur juga nggak apa-apa. Nyatanya dia juga memang kayak gitu. Dia lulus dari sekolahan masuk universitas Telkom University kalau tidak salah, anak itu di Bandung ya lulus jadi manajer dan seterusnya. Oke, itu ini keren banget ya. Jadi itulah kira-kira. Sobat pendidikan gitu. Ya, Bapak. Berarti kan di sini guru juga harus bisa jeli ya. Ya. Trik apa atau strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persoalan anak. Nah, ini sekarang kita masuk ke anak yang mungkin tadi dianggap perilakunya arahnya ke mengarah ya. Jadi bisa jadi dia belum kriminal tapi kok kayaknya tanda-tanda di sana. Nah, rata-rata kalau yang Pak Ayib tangani, itu mereka punya masalah apa sih sebenarnya selain aktualisasi itu? Nah, ketika dia, jadi ini karena dasarnya aktualisasi diri, pertama kali sebenarnya aktualisasi diri anak itu di keluarga. Jadi munculnya kemudian problemnya ada di keluarga. Ada nggak yang curhat kayak? Oh banyak. Rumahku gini, keluargaku gini. Rata-rata apa tuh Pak Ayib persoalannya? Paling banyak ya tentu ini harus butuh perhatian bersama, ekonomi keluarga. Banyak anak-anak berangkat dari keluarga yang secara ekonomi ya memang kurang lah ya gitu ya, anak-anak yang kurang secara ekonomi, rumahnya juga tidak begitu besar, misalnya orang tuanya kerjanya sudah mikir ekonomi susah, mereka tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan tempat untuk sholat di rumah. Itu kebanyakan, walaupun ada juga yang ekonominya bagus dan macam-macam, tetapi benang merahnya sama. Dia tidak mendapatkan tempat untuk mengaktualisasikan diri di rumah. Artinya ekonomi mungkin bukan satu-satunya faktor. Bukan, iya. Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan itu kan tidak bisa hanya sekolah kan. Iya. Tapi juga harus keluarga yang utama, lalu kemudian lingkungan, masyarakat. Nah, tetapi masing-masing posisi ini kan ada kekurangan.
keluarga tentu orang tua sibuk mencari nafkah dan seterusnya punya kekurangan. Sekolahan tidak bisa 24 jam. Maka pola ini harus dibangun. Tadi menarik tuh Pak, yang Ya. di kota Jogja perlu apa nih Pak? Ya, gini, kan problem aktualisasi tadi kan problem utamanya Iya. adalah aktualisasi diri Iya. anak. Nah, kan anak itu pertama kali bisa melakukan aktualisasi diri itu pasti di rumah. Iya, oke, Karena itu tempatnya, basicnya. basicnya di rumah. Nah, Heeh, ketika mereka tidak mendapatkan tempat di rumah, maka dia akan mencari di luar. di luar. Oke, nah sekarang karena itu pendidikan itu kan tidak hanya di rumah, tidak hanya di sekolah. Iya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara kan dibagi Iya. 3, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Masyarakat. Walaupun masing-masing tempat ini kan punya kekurangan. Kekurangan. Karena orang tua bekerja, Iya. sekolahan tidak bisa 24 jam, Iya. apalagi masyarakat. Oke. Nah, oleh karena itu harus ada pola komunikasi yang efektif antara sekolahan dan kemudian dengan orang tua, Orang tua. dengan keluarga. Nah, maka menurut saya Kota Jogja gitu harus membangun pola formulasi yang efektif antara keluarga dengan sekolahan. Jadi nggak bisa bayar mahal saja ke sekolah lalu anaknya mau dititipin begitu saja. Pasrah. Tidak bisa lagi gitu loh. Oke, bersekolah di sini tapi ini hanya punya Ada waktu terbatas. konsekuensinya. Ada konsekuensi, tetapi sekolah juga harus membuka diri Iya. untuk menerima berbagai macam persoalan, menerima berbagai macam masukan dari orang tua, gitu. Karena Jadi sekolah nggak bisa milih ya. Aku nggak bisa pengen anak milih. yang baik-baik nggak aja. nggak bisa dong. Iya. Faktanya pasti akan ada anak-anak Betul. yang masuk dengan Betul. membawa masalah Betul. dari rumah. Maka ini menjadi penting selain persoalan ini tadi ya, persoalan keilmuan dan seterusnya. Tapi persoalan-persoalan gini menjadi penting. Menurut saya kalau ini bisa dibangun dengan baik antara sekolahan sama rumah dengan keluarga, ini akan menemukan bagaimana melakukan dan mengawasi anak-anak kita dan menempatkan anak-anak kita ini sehingga mereka bisa aktualisasi diri di rumah, bisa aktualisasi diri di Salah satu sekolahan. contoh tadi formulanya itu. Salah satu contohnya apa Pak Ayub yang bisa dilakukan kira-kira? Saya belum menemukan fix ya, tetapi selama ini saya ingin menyontohkan aja persoalan. Selama ini kan pola komunikasi sekolahan sama rumah sama orang tua itu kan pada persoalan pembiayaan. Oke. Ada komite, Iya. ada nih pembiayaan Yang gitu. dibahas masalah Yang dibahas biaya itu doang. biaya doang itu. Atau pada sisi misalnya AMT untuk anak ke perguruan Oke, tinggi iya. begitu. Nah, maksud saya ada lagi ruang yang lebih jauh. Jadi bisa mencurahkan orang tua, bisa berkomunikasi dengan sekolahan tentang perkembangan anaknya dan apa yang harus dilakukan oleh keluarga, apa yang harus kemudian dilakukan oleh anak-anak. Tentu tidak bisa semua mungkin, Iya. tapi sekolah harus mulai membuka. Bapak Ibu datang ke sekolah itu bukan karena dipanggil anaknya berpersoalan loh, Iya. begitu. Iya. BK harus begitu, atau Iya. kepala sekolah harus mengatakan begitu. Bapak Ibu, sekolah kami terbuka nih untuk Bapak Ibu datang mengkonsultasikan persoalan anak, tidak mesti lalu ada masalah dulu. Karena itu kan jadi persepsi itu. Betul. Aku dipanggil BK Betul. nih, kamu ada masalah apa di sekolah? Iya. Iya. Gitu. Nah, Padahal BK tuh tugasnya bukan itu loh. betul. Makanya dari sisi sekolah membuka diri, orang tua juga harus kemudian mau terbuka, kan? iya, orang Iya, tua juga kita. kemudian proaktif, Proaktif. kemudian ke anak, karena kalau enggak kita ini itu akan kucing-kucingan aja. Salah-salahan juga. Salah-salahan Ah. juga gitu. Anak saya di rumah nggak gitu kok. Betul. Kayaknya gara-gara bergaul sama teman di Betul. sekolah deh. Di sekolah juga gitu. Iya, Ini gini. Iya, kan Ini di rumah ini, betul. gitu. Ya, selalu Nggak begitu, ketemu nggak akhirnya. ketemu. Nah, Iya, maka iya, iya, iya. dan ini menurut saya harus jadi konsen. Jadi kayak parenting itu harus jadi konsen. Nggak bisa lagi kalau cuma manggil orang tua komite bicara danang, nggak bisa lagi. Harus parenting, harus konsen. Selain terbuka banyak klasikal, Iya. maka yang Yang pribadi private juga ada. ya itu harus mulai dibuka. Itu menurut saya Mbak Wen itu tidak hanya di tingkat
SMA, menurut saya BK itu harus sudah mulai dari SD, SD. itu saya sepakat. Gitu, Saya mulai dari sepakat. SD sehingga sepakat. perkembangan anak terpantau. Memang sudah ada beberapa sekolah Iya. yang sekolah swasta ya. Betul. Tapi menurut saya itu juga harus, karena sekarang kan udah beda, nggak kayak zaman dulu ya. Anak Betul. sekarang 10 tahun itu udah harus Wah, betul-betul. betul itu. Dia mungkin sudah banyak Dunia itu menyimpan. ada di tangan mereka dengan HP yang Betul, bisa Pak. macam-macam itu. Jadi anak ini kan anak-anak digital yang berbeda dengan zaman kita nih. Oke. Maka harus ada pendampingan ekstra kepada anak-anak kita. Kalau enggak ya kita akan ini nih, akan kehilangan langkah untuk mendampingi anak-anak kita ini. Iya. Nah, terima kasih Pak Ayib. Nah, teman-teman sobat pendidikan, tadi kita sudah ada satu kesimpulan yang saya garis bawahi. Memang betul-betul harus ada formula yang bukan hanya sebatas konsep, bukan hanya sebatas teori, yang perlu kita pikirkan, kita eksekusi bersama demi bahagianya anak-anak kita. Bahagia dalam arti di sini jiwanya tuh terselamatkan. Karena sebenarnya ketika mereka melakukan atau memiliki perilaku-perilaku tersebut, berarti ada sesuatu yang harus kita tolong gitu ya di jiwa mereka. Berkesinambungan di SD dibenerin nanti supaya nggak ada masalah di SMA gitu ya, Pak Ayib. Betul. Jadi kalau misalnya kita cuma nampung ini, Betul. ini muaranya ternyata di sini. Nah, maka Ya. kita hadang dulu nih di sini. Begitu sobat pendidikan, obrolan kita di obrolan pendidikan dengan Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pendidikan.